Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurul Hikmah dengan NIM 2410310103. Nah, berdasarkan jurnal rancang bangun tracking pengiriman berbasis website menggunakan metode SDLC dengan model waterfall. Nah, proses pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle dengan model waterfall. Model ini menggunakan tahapan yang dilakukan secara berurutan dari awal sampai sistem digunakan. Nah, tahap pertama itu adalah perencanaan sistem. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi kebutuhan sistem yang akan dibuat. Tujuannya adalah mengetahui fitur dan fungsi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses pengiriman barang. Beberapa kebutuhan yang diidentifikasi antara lain yaitu pengelolaan data kendaraan pengiriman, pengelolaan data sopir, pengelolaan data paket barang, dan sistem monitoring lokasi kendaraan. Nah, melalui tahap ini, peneliti dapat menentukan ruang lingkup sistem tracking pengiriman yang akan dikembangkan. Nah, tahap berikutnya adalah analisis sistem. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap teknologi dan sistem yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi. Beberapa teknologi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ada Exam sebagai server lokal, ada MySQL sebagai database untuk menyimpan data, ada PHP sebagai bahasa pemrograman, Materialis CSS untuk membuat tampilan antarmuka. Tahap analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Nah, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem atau desain sistem. Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan atau blueprint sistem sebelum dilakukan proses pengkodingan. Nah, beberapa perancangan yang dilakukan antara lain yaitu perancangan database system, pembuatan use case diagram, pembuatan activity diagram. Nah, use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem, seperti admin yang mengelola data kendaraan, sopir yang menginput lokasi atau tracking, serta admin yang monitoring pengiriman barang. Nah, tahap desain ini sangat penting karena menjadi panduan dalam proses pembangunan sistem. Setelah desain selesai dibuat, tahap berikutnya adalah implementasi sistem. Pada tahap ini, dilakukan proses pengkodingan atau pembangunan aplikasi berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Nah, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, sistem berbasis website. Hasil dari tahap ini adalah aplikasi tracking pengiriman yang sudah dapat digunakan untuk mengelola data kendaraan, sopir, paket, serta memantau lokasi pengiriman barang. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan tahap pengujian sistem. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing. Black box testing merupakan metode pengujian yang dilakukan dengan cara menguji fungsi sistem tanpa melihat struktur kode program di dalamnya. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur sistem berjalan dengan baik, tidak terdapat error atau bug pada sistem, terus sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur-fitur pada aplikasi berjalan dengan valid dan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan sistem. Pada tahap ini dilakukan perawatan dan pengembangan sistem setelah sistem digunakan. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain itu memperbaiki kesalahan atau bug pada sistem, melakukan pembaruan sistem, menambahkan fitur baru jika diperlukan. Pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala agar sistem dapat terus berjalan dengan optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, di sini kesimpulannya itu pengembangan sistem tracking pengiriman pada penelitian ini menggunakan metode SDLC dengan model waterfall yang terdiri dari 6 tahap utama yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Nah, metode waterfall dipilih karena memiliki alur yang terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan dalam proses pengembangan aplikasi hingga sistem dapat digunakan dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.